Ya, untuk perencanaan yang pertama yaitu perencanaan plat lantai. Nah, ini gambar plat lantai. Kami merencanakan tiga tipe plat. Yang pertama, tipe A, kami menggunakan perhitungan dengan bentang 4 meter kali 4 meter dan menggunakan jenis plat dua arah dan ditinjau dari momen yang terbesar. Kami mengambil momen 8,682 kilonewton meter dan dihasilkan ke dan dihasilkan kami menggunakan diameter wear mesh M8 jarak 200 mm, floor deck W1000 tebal 0,70 mm. Untuk perencanaan plat yang kedua, perhitungan momen bentang 6 meter kali 3 meter menggunakan jenis plat dua arah ditinjau dari momen yang terbesar yaitu 7,795 kN dan dihasilkan dengan dan kami menggunakan diameter wear mesh M8 jarak 200 mm, floor deck W1000 tebal 0,70 mm. Nah, untuk tipe yang ketiga yaitu tipe C, perhitungan momen dengan bentang 3 meter kali 2,5 meter, jenis plat yang dipakai jenis plat dua arah, ditinjau dari momen yang terbesar yaitu 4,174 kN dan menggunakan diameter wear mesh M8 jarak 200 mm, floor deck W1000 tebal 0,70 mm. Untuk perencanaan yang kedua yaitu perencanaan shear konektor, pedestal, dan baut. Yang pertama, shear konektor. Kami mengambil perhitungan dengan dengan rumus jarak stud dalam luasan sama dengan bentang dibagi jarak, yang mana bentang 4000 dibagi 60. Jaraknya 64 menghasilkan 62,5 buah, yang mana dibulatkan menjadi 63 buah. Maka pemasangan shear konektor pada balok IWF 200 kali 100 adalah diameter 20 dengan jarak 120 mm. Yang kedua, pedestal. Dengan beban tersial 179,683 menghasilkan tebal plat yaitu 10 mm. Yang ketiga, baut. Kami merencanakan baut dengan jenis baut A325 FNV geser 371,25 diameter baut. Kami menggunakan 13 mm. Jarak maksimum yaitu 39 mm dan jarak tepi ke lubang baut yaitu 19,5 mm dan menghasilkan jumlah baut yaitu 10 buah baut dan jumlah baris kami menghasilkan 5 baris. Nah, ini untuk detail gambar pedestal, yang mana gambar yang atas yaitu dari tampak atas, yang bawah dari tampak samping, yang mana kami menggunakan kolom HWF 250, base plate-nya yaitu dengan tebal 10 mm, angkut diameter 19 mm, dan seperti inilah gambarannya.
Nah, selanjutnya ini adalah detail sambungannya. Nah, ini kami menggunakan kolom HWF 250 kali 250 dan kami menggunakan balok IWF dengan profil IWF 150 kali 100. Nah, ini untuk detail sambungan dari tampak samping dan yang sebelah kanan itu dari tampak atas. Untuk spesifikasinya seperti berikut gambar. Selanjutnya presentasi akan saya bawa, saya Farhan Pratama NIM 201140033. Untuk perencanaan selanjutnya itu perencanaan balok. Ini adalah denah balok milik kami. Dari denah balok tersebut kami memakai dua jenis balok. Yang pertama yaitu balok WF 150 kali 100, yang kedua adalah WF 200 kali 100. Kami menentukan balok tersebut berdasarkan hasil perhitungan SX masing-masing. Dari perhitungan keduanya bisa disimpulkan bahwa untuk balok WF 150 kali 100 sudah aman. Kita bisa lihat untuk momen nominal dan momen ultimate, yang mana momen nominalnya lebih besar daripada momen ultimate. Juga untuk defleksi sendiri, yaitu angkanya itu 5 masih lebih besar lebih kecil dari defleksi maksimal. Untuk yang balok kedua defleksinya masih aman. Lanjut untuk perencanaan kolom dengan nilai beban terfaktor sebesar 16563,2 km, didapatkan luas yang dibutuhkan yaitu 165,632. Kami merencanakan profil kolom menggunakan HWF 250 kali 250. Kami menghitung di hitungan Excel dari kolom tersebut buckling stress lebih besar daripada actual stress, yang mana itu menandakan bahwa kolom sudah aman. Begitu juga untuk kelangsian batangnya. Dihasilkan TKPN lebih besar daripada beban aksial ataupun actual stress. Maka kolom tersebut kami sudah bisa dipakai untuk perencanaan kolom kami. Lanjut yang selanjutnya yaitu perencanaan slope. Kami menggunakan mutu beton sebesar 25 MPa dan mutu baja 270 MPa. Untuk dimensi slope sendiri kami menggunakan aturan daripada SNI tahun 2019 bagaimana yang ada dalam tabel tersebut. Dari hasil tersebut untuk slope pertama yaitu berukur 13/25 cm, yang slope yang kedua yaitu 15/20 cm. Dengan beban terfaktor sebesar 2218,1 dan hasil perhitungan di SAP kami memperoleh momen lapangan sebesar 351 dan momen tumpuan sebesar 208 dan gaya geser sebesar 9. Hasil daripada perhitungan slope kami yaitu untuk tipe slope pertama dimensi slope-nya yaitu 13 kali 25 dengan tulangan tumpuan 6D18 dan tulangan lapangan 3D18 dengan sengkang 2P 10 jarak 90. Lalu untuk tipe slope yang kedua dimensi slope sebesar 15 kali 20, tulangan tumpuan 6D18, tulangan tumpuan 6D18, tulangan lapangan 3D18 dengan sengkang 2P jarak 150. Lalu untuk perencanaan fondasi, mutu beton yang kami pakai untuk fondasi yaitu 25 MPa, sebenarnya sama seperti yang ada di slope. Data perencanaan sudut geser sebesar 35 derajat dan tebal plat fondasi 3 meter dengan faktor keamanan 3 dan kedalaman tanah keras yaitu 1,4 meter. Kami mengambil ukuran fondasi sebesar 1,7 kali 1,7 dengan nilai daya dukung sebesar 56,27 dan nilai Q-ULT sebesar 168,81. Dari hasil tersebut, dari perhitungan tersebut, ukuran fondasi telah memenuhi syarat karena Q-ULT lebih besar daripada P maksimum atau gaya maksimum. Selanjutnya itu permodelan struktur. Kami memodelkan struktur kami
dengan menggunakan bantuan program SAP V14. Ini adalah hasil permodelan kami. Lalu kami juga membandingkan antara ban yang kami hitung secara manual dengan ban yang ada di SAP. Untuk perhitungan manual kami menemukan totalnya itu 726,097,8 gram. Sementara yang ada di SAP yaitu 612,882 dengan selisih 113,215,8 gram. Yang mana selisih tersebut masih di bawah 5%. Dari presentasi tersebut, kemungkinan pemodelan kami telah mendekati keadaan yang sesungguhnya. Selanjutnya itu beban gempa. Kami merencanakan bangunan rumah sakit ini pada daerah Kebumen. Ini adalah grafik spektrum yang ada di Kebumen. Dan ini adalah hasil analisis SAP kami, analisis portal akibat beban gempa. Kesimpulan, berdasarkan analisis dan perhitungan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Balok, kami mempunyai dua jenis balok. Yang pertama IWF 150x100 dan yang kedua IWF 200x100. Untuk kolom, kami menggunakan Hakim 250x250. Untuk plat, tebal plat sendiri dari 3 tipe plat, kami menggunakan 120 mm. Dan dari 3 tipe plat tersebut, kami menggunakan Vortex W1000 dengan tebal 0,70 mm dan pembesiannya menggunakan wire mesh M8 jarak 200. Untuk shear connector, balok pertama kami menggunakan diameter 20 dengan jarak 120 dan balok kedua diameter 22,5 dengan jarak 135. Untuk sambungan, kami menggunakan D13 9 baut 3 baris untuk balok pertama, yang balok kedua D13 dengan 10 baut dan 5 baris. Untuk pedestal, tebal pedestal sendiri 10 mm, mohon maaf ini salah nulis. Untuk diameternya yaitu 40 x 40 cm. Dan untuk roof diameternya yang pertama yaitu 15 x 20 dan yang kedua 13 x 25. Untuk pondasi, diameter yang kami ambil yaitu 1,7 x 1 dengan tebal 0,3 meter. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.